Halo semuanya, selamat datang di channel Si Mumu. Belajar IPA itu asik, mudah, dan murah bersama saya Kak Yunanda. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya, khususnya pada bagian penyelidikan IPA. Pertama-tama kalian harus memahami apa itu objek IPA. Kalian masih ingat dong apa kepanjangan dari IPA? IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mempelajari segala fenomena yang terjadi di alam. Oleh karenanya, objek IPA merupakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Bisakah kalian menyebutkan apa saja yang ada di alam? Ya, benar banget. Ada banyak sekali yang ada di alam, mulai dari gajah yang sangat besar, semut yang sangat kecil, dari gunung yang bisa kalian lihat, hingga jantung kalian di dalam tubuh kalian yang tidak bisa kalian lihat. Bahkan bakteri yang tidak tampak juga termasuk ke dalam objek IPA. Wah, banyak banget ya. Untuk mempermudah, objek IPA akan kita kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu biotik dan abiotik. Masih ingat dong yang abiotik dan biotik itu bedanya apa? Objek biotik merupakan objek yang berupa makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup di dunia ini termasuk dalam objek biotik. Masih ingat dong ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, bergerak, dan lain sebagainya. Sedangkan objek abiotik adalah objek-objek yang berupa benda, seperti molekul air, batu alam, fosil, api, dan lain sebagainya. Wah, berarti banyak banget dong. Gimana dong caranya supaya kita bisa mengamati, menyelidiki, dan mengenali tentang objek-objek IPA tersebut? Kan ada banyak. Tenang aja, para ilmuwan zaman dahulu sudah membuat dan menyepakati sebuah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan IPA. Metode tersebut disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan suatu masalah keilmuan. Ada 3 proses yang harus kalian kuasai untuk mempelajari metode ilmiah ini. Yang pertama adalah pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Yuk kita bahas satu-satu. Pengamatan. Pengamatan berarti proses menyelidiki suatu objek dengan menggunakan alat indera ataupun alat bantu. Apakah kalian tahu apa saja alat indera manusia? Ada telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Sedangkan alat bantu yang dimaksud di sini bisa berupa teropong dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori yang ada. Yang ketiga, mengomunikasikan. Artinya, kalian harus menyampaikan kepada orang lain tentang kesimpulan yang kalian peroleh berdasarkan hasil pengamatan kalian. Masih bingung? Oke, kakak kasih contoh. Pernahkah kalian mengamati matahari? Ketika kalian baru bangun tidur dan membuka jendela, di mana arah matahari terbit? Benar, di arah timur. Lalu ketika sore hari kalian pulang dari sekolah, di mana arah matahari? Benar, matahari pindah ke arah barat. Itu artinya kalian sudah melakukan pengamatan. Pengamatan yang kalian lakukan adalah matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Lalu kalian harus membuat inferensi, yaitu menghubungkan dengan teori-teori yang ada. Apakah kalian ingat tentang teori rotasi bumi? Berdasarkan teori yang ada, bumi berputar atau berotasi sehingga menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari, sehingga matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Hal inilah yang menyebabkan matahari tampak terbit dari timur dan tenggelam di barat.
Selanjutnya, kalian harus mengomunikasikan hasil dari temuan kalian. Bisa berupa mempresentasikan di depan kelas, atau bisa membuat tulisan-tulisan ilmiah untuk dibaca oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang saatnya kalian mengetahui langkah-langkah dalam penggunaan metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, menarik kesimpulan. Dan keenam, menguji kembali kesimpulan dengan percobaan ulang. Nah, penting untuk kalian pahami bahwa keenam langkah ini harus kalian lakukan berurutan. Jadi nggak boleh nih kalian menarik kesimpulan dulu baru mengumpulkan data, itu salah. Jadi harus berurutan ya. Apa sih manfaatnya belajar IPA? Pertanyaan yang bagus. Ternyata belajar IPA memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Kalian bisa paham berbagai hal yang terjadi di sekitar kalian. Misalnya, kalian bisa paham kenapa sih hujan bisa turun? Atau kenapa sih matahari bisa bersinar? Keren banget ya. Yang kedua, kalian bisa berpikir logis dan lebih sistematis. Karena dalam IPA kalian harus mengikuti metode ilmiah, kalian akan terbiasa untuk berpikir secara logis berdasarkan urutan-urutan dari metode ilmiah itu. Meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami organ-organ yang ada di dalam tubuh kalian dan memahami zat-zat yang terkandung dalam sumber-sumber makanan, kalian akan bisa memahami bahwa terdapat berbagai sumber makanan yang dapat berguna untuk tubuh kalian dan ada juga yang dapat merugikan tubuh kalian. Dengan demikian, kalian bisa mulai memilih apa yang baik untuk kesehatan tubuh kalian. Selanjutnya, kalian bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Dengan memahami masalah yang ada, memahami lingkungan kalian, dan dapat berpikir dengan logis untuk menemukan solusi-solusi, kalian akan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Yuk belajar IPA. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi kakak di media di bawah ini. Terima kasih.